Selamat pagi Bu Ami, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya Bu. Ya, selamat pagi Pak Jarot, selamat pagi Bapak Ibu rekan PQM serta Sobat Improvement dimanapun berada. Semoga kita juga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan juga happy ya Pak di pagi ini. Baik Bu Ami, langsung saja tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kami persilakan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada tim PQM atas kesempatan yang diberikan kepada kami Danone Specialized Nutrition Indonesia atau kami biasa menyebut Danone SN Indonesia, sehingga kami diberikan waktu kesempatan untuk berbagi bagaimana implementasi mini company di perusahaan kami serta bagaimana kami mengimplementasikan digital transformation khususnya untuk membantu implementasi dari mini company itu sendiri. Jadi Danone SN Indonesia atau Danone Specialized Nutrition Indonesia terdiri dari 3 perusahaan di Indonesia, yaitu 1 PT Sariusada Generasi Mahardika, PT Nutrisia Indonesia Sejahtera, dan PT Nutrisia Advanced Medical Nutrition. Kami perusahaan yang memproduksi berbagai produk bernutrisi untuk ibu hamil, menyusui, dan anak dengan standar internasional. Misi kami, visi kami di Danone SN Indonesia yaitu One Planet, One Health dengan misi Bringing Health Through Food to as many people as possible. Kami mengoperasikan 4 pabrik di Indonesia, yaitu 1 pabrik di Jakarta yang bergerak di blending dan packing, kemudian 1 factory di Bogor, kami mempunyai 1 unit dryer serta blending packing line, kemudian juga 2 factory di East kalau kami menyebutnya, yaitu di Jogja kami mempunyai 2 dryer dan terakhir di Klaten yang merupakan pabrik terbesar kami dengan 1 dryer dan 8 blending packing line. Kemudian misi kami di Danone SN selanjutnya selain dari misi kami di Danone SN Manufacturing Indonesia, kami juga mempunyai ambisi ketika kita bilang bahwa untuk meng-create sesuatu yang besar, kita harus mempunyai mimpi yang besar. Begitu pula kami di Danone SN Manufacturing Indonesia, kami mewujudkan ambisi kami menjadi 1000 dreams atau 1000 dreams, di mana angka 1 dari 1000 dreams ini sebagai perwujudan dari one team. Sebelum 2016, 4 factory yang tadi saya sebut di awal merupakan factory yang berdiri sendiri-sendiri. Namun dimulai dari 2016, kami menjadi 1 tim, di mana tujuan kami adalah memperkuat tim dan juga meningkatkan innovative thinking dari tim kami, serta mengoptimalkan networking dan juga agile organisasi di semua factory yang ada di Indonesia. Kemudian angka 100 selanjutnya adalah merepresentasikan 100% reliable. Bagaimana kami di manufacturing berkewajiban untuk meng-ensure, memastikan service level, serta juga competitiveness dari factory kami di Indonesia. Kemudian 000 terakhir adalah angka merupakan perwujudan dari zero mindset kami. Bagaimana kami di manufacturing mengoperasikan seluruh kegiatan produksi kami dengan prinsip zero accident, zero defect, dan juga zero waste. Tak lupa di era teknologi dan juga saat ini smart factory dan green factory merupakan juga ambisi kami ke depannya. Bagaimana kami mampu meningkatkan software connectivity dan paperless, bagaimana kami bisa menggunakan digital untuk efisiensi, serta implementasi new technology, robots, dan berbagai macam aplikasi untuk menunjang kegiatan manufacturing. Dan terakhir tentunya adalah bagaimana kami sebagai salah satu dari penduduk bumi ini adalah memastikan bagaimana kami di manufacturing selalu mengoperasikan factory secara green, bagaimana kami bisa meng-recover waste energy kami, mengimplementasikan renewable energy resources, bagaimana kami reduce, reuse, recycle, dan juga reclaim wastewater yang kami hasilkan dari kegiatan operasi kami, serta yang terakhir adalah bagaimana kami mengimplementasikan recycle packaging material untuk semua produk yang kami pasarkan. Selanjutnya, untuk mencapai ambisi, visi maupun misi baik Danone SN Manufacturing maupun Danone SN Indonesia secara umum, di kami di manufacturing kami mengejawantakannya menjadi KLA. KLA ini merupakan singkatan dari Kaizen, Lean, dan Agile.
Jadi di setiap langkah yang kami lakukan di manufacturing, 3 hal ini akan selalu ada sebagai bentuk strategi kami. Nah, ketika kita membicarakan KLA, sebenarnya di Danone secara global tidak ada istilah KLA. Jadi KLA ini adalah perwujudan atau manifesto Damawe di Danone SN Indonesia. Kenapa kami lebih senang memakai KLA? Karena terminologi ini akan lebih familiar bagi tim kami di shop floor, terutama di production maupun di departemen lain. Karena menyebut KLA akan lebih mudah daripada memahami Damawe itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan lebih menjelaskan integrasi antara Damawe dan KLA itu sendiri. Mungkin sama juga penjelasan dengan mini company seminar sebelumnya dari Bank BCA, bahwa sebenarnya di Danone pun kami tidak terlalu familiar dengan mini company. Tapi mini company ini ada dalam salah satu Damawe atau Danone Management Way yang kami terapkan di Danone. Nah, Danone Management Way ini atau Damawe adalah sebuah sistem manajemen yang terintegrasi yang diterapkan di Danone untuk mencapai business operational excellence. Nah, bagi kami di manufacturing, BOE atau Business Operational Excellence yang dimaksud adalah bagaimana setiap factory di Indonesia akan mampu menuju atau mewujudkan ideal factory. Ideal factory ini adalah merupakan konsep factory yang ideal, di mana Danone sudah menetapkan apa prasyarat-prasyarat untuk menjadi ideal factory itu sendiri. Nah, ketika kita mengulik lebih dalam mengenai Damawe, sebenarnya kita fokus utama adalah pertama tentunya tetap business operation excellence. Nah, bagaimana Damawe ini mengoptimalkan 3 pilar yang di tengah, yaitu Danoners, organization, program and methods, dan juga master plan untuk bisa mencapai BOE. Dan juga tentunya kita juga harus menerapkan performance driving system untuk memonitor effectiveness maupun memfollow up terhadap performance yang ada di setiap 3 pilar tersebut. Tak lupa tentunya vision yang kita bentuk di setiap factory maupun vision dari masing-masing factory harus menunjang juga dari business operational excellence, serta juga jangan hanya memberikan internal feedback terhadap vision, tapi juga kita harus mendapatkan atau menggather external feedback, baik itu dari market trend maupun dari local stakeholders yang lainnya. Nah, kita akan lebih fokus untuk mini company adalah di bagian program methods, pilar ketiga, dan juga performance driving system. Apa ini? Selanjutnya kita akan bahas lebih detail. Nah, program dan methods ini sebenarnya seperti ini Bapak dan Ibu, sobat-sobat improvement semuanya. Program methods ini adalah kita terapkan untuk mencapai tujuan. Seperti tadi, tujuan yang ada adalah bagaimana kami di SN Manufacturing mencapai ideal factory concept. Sehingga di program methods ini adalah meliputi semua manajemen sistem, meliputi safety, kalau di kami ada WISE, kemudian ada ISO, baik maupun ISO terhadap quality, terhadap safety maupun environment, dan juga bagaimana kita mengimplementasikan program perbaikan berkelanjutan, atau kalau di kami disebut tadi Kaizen, Lean, dan Agile. Nah, tools-nya ada apa aja di sini? Banyak hal yang kami terapkan, dan juga saya yakin Sobat Improvement juga menerapkan ini di perusahaan masing-masing. Yaitu pertama kita mengenal tentunya ada 5R atau 5S, mungkin bagi Sobat Improvement yang lain, kemudian juga GEMBA, CUTE, Capacity Utilization and Time Evaluation, bagaimana kami memeasure efisiensi dari line production kami, ada Autonomous Maintenance, Preventive Maintenance, juga SMART, bagaimana kami men-speed up change size maupun change product di line kami, dan juga Kaizen, bagaimana suggestion system, individual suggestion system, problem solving group, maupun sampai ke small group innovation activity. Serta juga tidak menutup program-program yang memang strategik, biasanya adalah top down, yaitu strategic cost reduction project dan juga ideal factory project. Nah, ketika kita membahas mengenai performance driving system, sebenarnya ini adalah suatu sistem yang kita terapkan, gunanya adalah untuk memantau, mengontrol, dan mendrive efektivitas dari 3 pilar tadi. Kalau kita fokus ke program and methods adalah bagaimana sebenarnya hasil dari PDS ini merupakan source untuk
next program yang akan kita implementasikan di program and methods. Nah, di Danone kami menyebutnya sebagai SIM, Short Interval Management, terdiri dari SIM 1, 2, 3, 4, 5, bahkan sekarang kami enlarge untuk fokus ke top 3 biggest spend yang ada di kami, yaitu losses dan juga energy. Nah, next-nya saya akan lebih bahas nanti di sesi Asian. Nah, bagaimana situasi dunia saat ini? Seperti Sobat Improvement yang ketahui, saat ini kita ada di dalam situasi VUCA, situasi dunia yang volatil, banyak sekali uncertainty, kemudian juga kompleks, dan juga ambiguity. Sedangkan di sisi yang lain juga sustainability dari resource juga wajib kita menjadi fokus bagi setiap perusahaan yang ada. Belum lagi digital transformation yang menuntut kita untuk berevolusi agar perusahaan kita tidak kalah bersaing dengan perusahaan yang lain atau dengan kompetitor. Belum lagi adanya situasi COVID-19 pandemic yang merubah setiap bisnis yang mungkin orang selalu berpikiran bahwa melakukan SIM atau melakukan cloud kita harus benar-benar ada di lapangan face to face, di mana kadang-kadang situasi seperti ini, privilege seperti ini sangat susah kita dapatkan dengan adanya new normal ini. Nah, apa impact-nya bagi implementasi cloud di kami di Danone? Nah, sebenarnya basically adalah Bapak Ibu, kami merubah pendekatan beberapa hal yang kami lakukan di Kaizen. Ketika SIM dilakukan harus berkumpul, benar-benar face to face antara supervisor di each department, kami merombaknya menggunakan sistem digital. Nah, digital transformation ini sangat memberikan benefit bagi kami dan juga mendukung bagaimana kami mengimplementasikan new normal di Danone SN Indonesia, terutama di manufacturing. Nah, untuk pembahasan yang lebih lanjut, saya akan lebih banyak melakukan sharing mengenai SIM, yaitu digital SIM dan juga Kaizen. Nah, kita sedikit satu langkah ke belakang bagi kami di Danone, kita mengenal ada 3 tahapan implementasi cloud. Yang pertama, dan perlu digarisbawahi, setiap tahapan implementasi cloud selalu berfokus kepada people. Tidak hanya bagaimana kita menyiapkan software kita, teman-teman di operator, teman-teman di teknisi maupun analis, tapi juga menyiapkan leadership-nya mereka, leader-leader mereka di area. Nah, ketika kita bicara stepping atau implementasi dari cloud, kita mengenal ada 3 tahapan, yaitu I own my space, I own my performance, dan I own my continuous improvement. Tahapan pertama tentu saja kita harus memenuhi I own my space, karena prinsipnya tadi adalah bagaimana ownership, bagaimana kita mengempower tim kita, dan juga bagaimana kita membuat standar dan menciptakan teamwork antara tim kita. Dan juga untuk leader-leader yang ada adalah bagaimana kita menciptakan proximity dan servant leadership. Bagaimana seorang leader itu mudah terjangkau dan juga ada untuk timnya. Nah, setelah ini bisa tercapai, kita akan melangkah ke step berikutnya, yaitu I own my performance. Bagaimana tim kita dibekali suatu tools untuk bisa memonitor performance mereka, performance terhadap eksekusi KAI atau Key Action Indicator maupun KPI, setiap KAI yang harus mereka lakukan. Dan juga tentunya melakukan monitoring dan mampu untuk menemukan apa masalah yang ada di line mereka sendiri. Nah, dengan adanya masukan dari masalah atau dari monitoring KPI mereka, maka step ketiga akan bisa kita lakukan, yaitu I own my continuous improvement. Jadi di sini harapannya kita adalah bagaimana kita bisa mengempower tim kita untuk bisa selalu melakukan continuous improvement dan juga bisa sustain. Tidak hanya ketika misalnya dipaksa oleh atasannya, tapi bagaimana software itu terlibat secara aktif untuk menemukan masalahnya di I own my performance dan juga memberikan solusi terhadap masalah yang ada di line mereka. Jadi prinsip dari operator untuk operator dan oleh operator ataupun oleh tim itu bisa terwujud. Nah,
Digital transformation sendiri tugasnya apa? Sebenarnya Bapak Ibu, satu hal yang menjadi learning bagi kami adalah sebelum kita menerapkan digital transformation di mini company atau di KLA, adalah bagaimana kita memastikan KLA ini, semangat KLA ini sudah hidup di software kita, di tim kita. Jadi digital transformation ini adalah hanya tools yang membantu implementasi dari KLA, sehingga membuat implementasi KLA menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan tujuan akhir adalah menambah nilai bagi bisnis atau perusahaan. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan istilah digital wrapping. Jadi tools-nya sudah ada, tapi karena semangat KLA-nya belum ada, akhirnya tools-nya ini nganggur, tidak dipakai. Nah, bagi kami, kami harus memastikan bahwa setiap aplikasi atau setiap proses KLA yang akan kami ubah ke digital, tools-nya, kita pastikan sendiri maturity dari setiap tapping ini sudah sampai di sana. Nah, kami memulainya sebenarnya tidak dari langsung di tahun 2020, tapi mulai dari awal kami menerapkan Damawi, yaitu di 2008. Kami mengambil dua tema terbesar dahulu, yaitu di SIM, bagaimana kami mengkonvert SIM manual menjadi digital SIM, dan juga bagaimana proses Kaizen kami convert dari yang paper menjadi paperless dengan digital application. Nah, kita akan lebih bahas banyak di dua hal itu di hari ini. Nah, terkait dengan SIM, Short Interval Management sendiri sebenarnya adalah seperti yang saya sudah sampaikan di slide sebelumnya, bagaimana sistem komunikasi secara visual yang kami gunakan di Danone untuk memonitor pencapaian KPI versus target dilakukan dalam waktu yang singkat dan dengan partisipasi dari seluruh tim sebagai enablers kegiatan real-time problem solving. Jadi key-nya adalah bagaimana kita mampu menemukan masalah sedini mungkin oleh tim masing-masing, dan juga untuk enablers kegiatan real-time problem solving. Jadi SIM ini tidak hanya just reporting, tapi juga sebagai tools untuk memfeeding kegiatan real-time problem solving bagi teman-teman di lapangan. Kami membaginya menjadi 5 tahapan. Ada SIM 1, dilakukan antar operator setiap jamnya. Kami mulai dengan data, ada berbagai macam data, logbook, ada juga data yang langsung di-feeding dari sistem kami, SCADA maupun HMI. Kemudian kita lanjut ke SIM 2, di mana ini adalah sebenarnya adalah operator dan supervisor. Kita lakukan di akhir shift. Kemudian ada SIM 3, which is biasanya kita lakukan setiap sehari, harian, ini daily review selama maksimum 15-20 menit, dengan dihadiri semua supervisor dan manajer di satu pabrik untuk membahas KPI mereka dalam daily basis. Kemudian juga kita ada SIM 4 yang kita lakukan mingguan, biasanya adalah untuk memonitor KPI pencapaian factory itu sendiri, merupakan report factory manajer masing-masing ke factory manajernya. Kemudian juga terakhir, karena kami tadi adalah terdiri dari 4 factory, kami mempunyai SIM 5, yaitu merupakan review monitoring KPI dari seluruh factory manager dan juga subject matter expert di SN Manufacturing Indonesia kepada manufacturing director. Nah, kita juga di Danone mengenal istilah SOM atau short handover meeting. Nah, khusus untuk Danone kami mengcombine antara SOM ini, kita memanggilnya SOM, dengan SIM 2 dan 3 karena sebenarnya esensinya sama. Tapi untuk operator mereka akan mempunyai SOM dan juga kita barengkan dengan SIM 1. Nah, perjalanan dari SIM ini selanjutnya akan saya share sebagai berikut. Jadi kalau kita berbicara sejarah, sebenarnya sama Bapak Ibu. Di 2008 kami juga mengimplementasikan SIM itu dengan sangat manual ya Bapak Ibu. Kami punya satu papan putih besar, kemudian kita garisin dengan stiker warna kuning, kemudian kita memprint out apa istilahnya lembar KPI, lembar action plan, kita taruh di akrilik, kita tulis manual di situ. Bahkan di lapangan pun sama, kita print kertas A3 karena kalau di lapangan kertas A4 tentu saja tidak akan eye-catching buat teman-teman operator. Nah, di 2013 kita mulai lebih mempercantik tampilannya, tapi tetap prinsipnya masih tetap sama.
manual entry di papannya, sehingga bagi factory manager, kebetulan saya join 2011, 2010 dan 2013 saya menjadi performance manager di 2 pabrik. Saya harus membuat merekap lembaran-lembaran itu secara manual. Saya harus meng-key in lagi ke Excel. Nah, ini tentunya proses yang takes time dan tidak cepat untuk saya mendapatkan data. Nah, di 2016 kami sudah mulai mengimplementasikan Simboard dengan menggunakan beberapa Excel. Jadi basically ketika misalnya ini kita lakukan di Ciracas awalnya, kita mempunyai data Excel dan kita show, tapi bentuknya masih Excel Bapak Ibu, relatif lebih cantik, tapi tetap sebenarnya adalah itu Excel yang di-key-in. Jadi kita punya TV monitor yang besar di area SIM 3 dan itu divisualisasikan di situ. Nah, dari 2016 sampai 2019 perjalanan kami untuk mencapai salah satu tujuan kami atau ambisi kami yaitu paperless factory, di mana semua SIM baik yang SIM 1 kalau Bapak Ibu kami dulu awalnya di 2008 itu setiap divisi atau setiap KPI dari safety, quality, delivery, cost, motivation, dan environment itu mempunyai KPI masing-masing. Jadi ada satu lembar untuk safety, ada satu lembar untuk quality dan segala macamnya. Kemudian starting 2013 kita mengcombine semuanya menjadi A3 paper. Nah, di 2019 kita mengubahnya menjadi form yang mereka isi di Excel. Ada standarnya, ada minimum maksimum, ada bagaimana cara pengisiannya. Nah, di eSIM 3-nya juga kita sudah mulai menerbitkan bagaimana aplikasi melalui web-based application. Nah, dari sini highlight yang saya ingin saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Sobat Improvement adalah digital akan membantu ketika semangat ataupun implementasi SIM ini sudah ada dulu. Kalau memang tiba-tiba kita punya privilege, kita punya banyak spending cost yang bisa dibuat di digital, dan kita factory brand new, otomatis itu bisa jalan paralel. Tapi ketika misalnya spending CapEx kita terbatas, maka kita harus meng-ensure bahwa semangat atau implementasi SIM sudah mature enough untuk kita convert ke digital. Karena kalau tidak, maka digital ini hanya akan menjadi digital wrap dan tidak akan terlihat benefitnya. Nah, saya akan menceritakan lebih lanjut mengenai eSIM ini. Nah, berikut adalah topologi dari digital SIM yang kami buat. Seperti yang tadi kami sebutkan, di Danone kami mempunyai 4 factory. Bagaimana tugas saya, tugas kami di manufacturing leadership team adalah mampu mengetahui performance setiap factory dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan real time. Sehingga berikut ini kami menyusunnya. Mulai dari eSIM 1, yaitu aktivitas per jam oleh operator. Jadi sekarang operator kami sudah bisa berbangga Bapak dan Ibu Sobat Improvement. Kalau dulu terkenal dengan operator produksi itu bawaannya adalah pulpen. Kalau sekarang operator kami agak gaya sedikit lah. Mereka membawa iPad di area mereka. Dari iPad ini akan ditransfer datanya ke Sifli sehingga supervisor produksi pun tidak harus datang ke area untuk melihat mana line yang bermasalah. Dari rekapan setiap detik, setiap menit mereka bisa lihat ketika misalnya mereka punya 8 line seperti di Prambanan. Mereka akan dengan mudah melihat line mana yang membutuhkan support lebih banyak. Nah, dari Sifli ini SIM 2 akan kita teruskan ke SIM 3. Tidak hanya KPI-nya tapi juga action-action yang tidak close di masing-masing. Misalnya, ketika 2 kali tidak close di SIM 2, maka action ini akan lari ke SIM 3. Ketika di SIM 3 ini dalam waktu sesuai dengan kesepakatan masing-masing factory, ada 3 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam tidak close, maka akan lari ke SIM 4. Begitu juga nanti next-nya terakhir adalah di SIM 5, itu juga akan sama. Nah, yang kami sudah deliver sampai dengan akhir tahun kemarin adalah eSIM 3, eSIM 2, dan eSIM 1. eSIM 4 dan eSIM 5 saat ini masih dalam proses piloting. Kami masih mendefine bersama vendor kami dan juga tim di performance kami. Nah, ketika kita berbicara mengenai SIM, di sisi kiri ini adalah tampilan iPad, di mana sebenarnya eSIM 1 ini lebih bagaimana kita mengkonvert semua aktivitas
dari operator. Kita mengkombin semuanya. Jadi sekarang kami di Manufacturing SN Indonesia tidak ada lagi form-form yang berserakan di area produksi, tidak ada lagi SOP dalam bentuk hard paper, semuanya kita bentuk dalam bentuk digital di satu tab. Jadi teman-teman jika mau mengisi baik itu monitor KPI maupun beberapa KAI, CCP, OPRP ataupun bahkan learning online pun mereka bisa lakukan dengan akses iPad masing-masing. Dan di sini pun kita mempunyai satu feature bagaimana ketika ada masalah, misalnya ada downtime mesin, teman-teman bisa mengambil video ataupun mengambil foto dan menguploadnya. Karena terkadang teman-teman maintenance akan lebih cepat memahami jika ada gambar dan foto atau video instead of kalimat yang panjang. Karena kadang-kadang istilah operator menyebut satu nama, part itu berbeda dengan nama seharusnya, seperti itu. Nah, learning point dari implementasi SIM, baik SIM 1 maupun SIM 2, 3, dan seterusnya, yang pertama adalah kita harus melibatkan support. Karena pada akhirnya merekalah yang akan menggunakan ini, Sobat Improvement. Jadi jangan sampai program digital ini hanya top down. Karena kalau top down, kadang-kadang kita, Sobat Improvement, yang sering berada di balik meja ini mikirnya terlalu tinggi, padahal mungkin yang dibutuhkan teman-teman lebih simpel dan juga lebih applicable dari mereka. Nah, next-nya adalah bagaimana kita mempunyai URS atau User Requirement Specification yang clear. Karena kami menggandeng vendor lokal untuk mendevelop ini, sehingga bagaimana aplikasi yang kami butuhkan adalah tentu saja kami yang lebih mengetahui daripada vendor. Vendor hanya berusaha menerjemahkannya dalam bentuk visualisasi seperti ini. Nah, dilanjutkan juga dengan training dan sharing. Nah, ini yang unik Bapak dan Ibu, Sobat Improvement semuanya. Mungkin ini tidak terjadi hanya di Danone ya. Kami mempunyai operator yang usianya sudah di atas 47 tahun. Hampir pensiun bahkan ada. Bagaimana kami mengemas training ini menjadi lebih menarik bagi mereka. Mungkin ada beberapa operator yang melihat iPad baru pertama kali, bagaimana cara mereka mengoperasikannya. Nah, salah satunya adalah kita membuat suatu video tutorial bagaimana caranya, dan juga aktif waktu itu. Kebetulan untungnya sebelum ada pandemi COVID-19 waktu ini, sehingga kita bisa lebih intens berdekatan dengan teman-teman. Tapi pun sekarang untuk karyawan baru pun dengan adanya walking instruction, ada dengan adanya bentuk video, bentuk lebih live-nya, mereka akan lebih cepat menangkap bagaimana mengoperasikannya. Nah, satu hal yang selalu kami terapkan di mindset team performance di setiap factory adalah bahwa tidak ada aplikasi terbaik, selalu akan ada yang lebih baik. Sehingga hal ini menimbulkan semangat untuk selalu continuous improvement, bagaimana kita mengembangkan eSIM kita ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sampai saat ini kami sudah menelurkan eSIM 1 sampai version ketiga. Hanya dalam waktu 1 tahun kami sudah punya versi SIM ketiga. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa dengan adanya continuous improvement, aplikasi yang kita pakai pun akan selalu update sesuai dengan kebutuhan kita. Dan tak lupa adalah tentu kita harus memastikan IT OT security data, karena dengan semua aplikasi ini otomatis data kita akan tersentralis di satu pool. Kita harus melindungi company kita, perusahaan kita, baik dari internal maupun eksternal cybercrime. Nah, feature-feature yang ada di sini seperti yang beberapa tadi saya singgung, ada user matrix sesuai dengan penggunaannya tentang dengan operator, kemudian supervisor, manager, performance, dan juga factory manager. Kemudian kita ada aktual KPI tercapai sesuai dengan KPI masing-masing. Kemudian bentuknya adalah filling form dan juga checklist, mudah digunakan bagi teman-teman. Kemudian tadi ada flow report dan juga ada e-learning-nya. Nah, ini adalah salah satu gambaran implementasi SIM digital di salah satu factory yang ada di Danone.
Sebenarnya semua factory di Danone Indonesia, 4 factory sudah menerapkan ini. Ini hanya saya mengambil salah satu report yang di-share teman-teman di Prambanan. Jadi kita mulai dari SIM 3, kemudian turun ke SIM 2, dan juga ke SIM 1. Nah, di SIM 1 ini sebenarnya Bapak Ibu untuk yang aplikasi ini, kita juga ada aplikasi di Android, kemudian juga ada aplikasi web-based-nya. Nah, di web-based ini sebenarnya adalah tujuannya untuk teman-teman di managers di area maupun performance manager. Karena di sini kita bisa men-generate report, apapun report yang kita butuhkan melalui aplikasi ini. Sehingga akhirnya adalah kita bisa membuat benefit dari ini adalah satu, tentunya real time, akurat data KPI collection dari shopper. Bukannya kita tidak percaya terhadap akurasi data, tapi dengan adanya data seperti ini dari SIM 1 sampai ke SIM 3, bahkan nanti sampai ke SIM 5, maka data itu akurat. Kemudian real time, kapanpun, dimanapun, siapapun akan bisa mudah diakses. Kemudian analisa terhadap data juga lebih mudah dilakukan, karena tinggal satu klik button di web application, report itu bisa tergenerate. Kalau dulu kita harus kumpulin Excel, satuin Excel 4 factory, kemudian kita analisis, membutuhkan kadang 2-3 jam working hours setiap minggunya. Nah, scope yang kami ambil di sini juga semua scope KPI dari production atau dari manufacturing, yaitu SQCDMA, safety, quality, cost, delivery, motivation, dan environment. Beberapa target kami nextnya adalah beberapa data adalah real time dari equipment sendiri. Misalnya ketika nanti kami sudah live dengan energy monitoring system, maka energy monitoring system inilah yang akan memberikan feedback kepada eSIM, baik eSIM 2 maupun eSIM 3. Kemudian juga tadi connected dari SIM 1, 2, 3, sehingga tidak perlu melakukan duplikasi pekerjaan. Kalau dulu group leader itu harus menyalin apa yang ada di SIM 1 ke SIM 2. Kemudian sama supervisor harus menyalin dari SIM 2 ke SIM 3. Kalau sekarang apapun yang di-key-in teman-teman di SIM 1 akan terbawa sampai SIM 3, bahkan SIM 4 dan SIM 5. Nah, ini juga salah satu tools yang kita embed dengan e-learning, sehingga harapannya semua manual terkait dengan pengoperasian mesin, terkait dengan bagaimana quality parameter checking harus dilakukan, kemudian juga OPL troubleshooting mesin, kita bisa save di aplikasi ini, sehingga memudahkan teman-teman dalam ketika ada troubleshooting maupun dalam mereka belajar mesin baru maupun memahami SOP atau work instruction yang baru. Kemudian juga Indian adalah tentunya satu reduction paper usage di production, serta bagaimana kita memberikan waktu operator kita untuk lebih banyak mengerjakan improvement instead of hanya mengisi form dan juga reporting. Nah, dengan adanya eSIM 2, 3, bahkan eSIM 1 yang sudah digital, teman-teman di lapangan akan lebih punya banyak waktu untuk memikirkan continuous improvement. Karena balik lagi, Kaizen fokusnya adalah people. Nah, bagaimana kita bisa membantu teman-teman di lapangan untuk membuat problem solving atau Kaizen improvement yang benar. Di kami, di Danone, kami mengenal ada 3 step untuk di Kaizen implementasi sendiri. Ada kick-off, tentunya proper kick-off, kemudian monitoring, dan award. Nah, di kick-off ini sebenarnya adalah dengan adanya eSIM tadi, juga membantu teman-teman. Pertama, tentunya refresh training. Training pun sekarang kami sediakan dalam format e-learning. Kemudian bagaimana penentuan tema, target, dan juga tim. Dari data eSIM 1, eSIM 2 maupun eSIM 3, teman-teman di software mempunyai banyak koleksi atau usulan-usulan masalah yang mereka bisa solve, dan itu link dengan KPI mereka, bukan hanya sekedar improvement yang kadang-kadang tidak tahu nih ujung-ujungnya kemana. Nah, kemudian juga kita mempunyai satu event, kita sebutnya adalah present commitment, bagaimana tim ini akan mempresentkan tema mereka dan juga targetnya mereka kepada production manager dan juga factory manager. Nah, tugas dari production manager dan juga factory manager adalah meng-ensure masalah mereka benar-benar adalah masalah yang merupakan prioritas untuk mencapai KPI departemen.
Nah, dengan adanya eSIM tadi, otomatis semuanya sudah akan nge-link dengan KPI, karena tidak ada masalah yang tidak dari KPI, kalau dari eSIM 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Nah, kemudian tugas kami di manajemen adalah memastikan monitoringnya. Monitoring ini tidak hanya monitoring apakah proyek ini jalan, tapi bagaimana kami juga memberikan feedback, masukan. Nah, monitoring ini kita bagi menjadi monitoring di factory, adalah weekly monitoring, kemudian kami juga ada monthly progress report yang di-share ke seluruh SN Indonesia, seluruh factory under departemen saya. Jadi basically bahkan di beberapa factory kita sudah memastikan bahwa semua production manager at least setiap mingguan atau 2 minggu sekali mempunyai waktu, men-spend waktu 30 menit untuk mendengarkan presentasi dari timnya. Memang mungkin Bapak sobat-sobat improvement akan berpikiran, emang manajer nggak ada kerjaan nih. Tapi ini adalah spending waktu kita, sobat improvement. Ketika kita mengalokasikan waktu kita untuk mereka, kita memastikan mereka melakukan improvement dengan benar, stepping-nya benar, 1 atau 2 kali project 3 ke 4 seterusnya mereka akan bisa mandiri. Mereka akan datang ke kita ketika benar-benar sudah misalnya action yang mereka mentok. Itu mereka baru akan meminta masukan dari manajer. Jadi investasi di depan itu akan sangat bermanfaat bagi sobat improvement semua untuk timnya masing-masing. Nah, untuk memaintain motivasinya di Danone SN Indonesia kami mempunyai Kaizen Award. Kaizen Award ini sebenarnya ada 2 tahapan juga, ada factory base, biasanya nanti ada champion of the month atau ada beberapa factory menyebut istilahnya Superman. Ada beberapa factory lain yang menyebutnya berbeda. Nah, terakhir kami mempunyai event nasional, kami sebut dengan Megacon, Manufacturing Excellence Golden Award Convention. Nah, nextnya lebih lanjutnya saya akan detailkan dengan ini. Nah, tujuan digital implementation di sini adalah bagaimana kita memudahkan teman-teman di shop floor untuk mengakses Kaizen tools dan juga memastikan mereka mengetahui guidelines atau panduan melakukan Kaizen dengan benar, serta memudahkan leader dalam hal memberikan feedback maupun coaching dan counseling terhadap Kaizen. Nah, selanjutnya kita akan lebih bahas mengenai Klagen. Kami menyebutnya Klagen, merupakan kepanjangan dari Kaizen Lean Agile Agent. Agen ini menyebut satu individual dari tim kita di operator maupun semua tim dari manufacturing maupun sebenarnya dari operation. Intinya adalah bagaimana kita bisa membuat Kaizen itu secara manajemennya lebih bagus dan juga mempermudah karyawan dalam meng-create Kaizen project. Nah, fiturnya ada apa aja di sini? Mulai dari idea submission, tentu saja sangat mudah. Jadi aplikasi ini kami buat sama di Android dan juga di web. Setiap operator akan mempunyai username masing-masing, link dengan nomor induk karyawan masing-masing. Kemudian juga setiap managers akan mempunyai akses untuk approval dan validasi di setiap departemennya. Karena di kami, semua ide harus di-approve oleh manager level untuk memastikan tadi bahwa project improvement ini link dengan prioritas perusahaan, prioritas departemen, dan juga dengan cara yang benar, supaya tidak menimbulkan efek samping bagi yang lain. Nah, di sini kami juga memberikan guidance atau tools bagaimana meran Kaizen itu dengan baik. Semua tools ada di sini, stepping-nya bagaimana menggunakan tools, apa yang harus dilakukan. Kemudian juga database tersentralkan karena semua factory sudah menggunakan ini. Kemudian juga ada satu untuk menambah semangat teman-teman, kita punya point system, sobat improvement. Jadi mereka akan punya sistem poin yang nanti biasanya bisa ditukar di reward. Rewardnya tentunya ada bermacam-macam, mulai dari gimmick sampai tentu saja juga pencapaian KPI masing-masing terkait dengan continuous improvement. Nah, sama learning point yang kita pengen sharing di sini adalah satu, sama improvement terhadap project. Jadi kami mendefine ini, pilotnya adalah di Prambanan. Ide ini muncul sebenarnya dari Prambanan Factory. Bagaimana, karena di Prambanan Factory timnya itu ada banyak sobat improvement. Jadi kami punya sekitar 600 lebih tim di sana.
Bayangkan kalau misalnya performance manajernya harus mengkolek lembaran-lembaran Kaizen, tentunya akan sangat repot. Nah, dengan adanya ini, semua orang akan mengakses ini dan juga tim performance akan lebih mudah merekapnya. Kemudian juga manajer juga jadi lebih enak karena kan dulu kadang-kadang reportnya A3 reportnya sudah ditaruh di meja manajernya, tapi ternyata manajernya lupa naruhnya ke 5R lah mejanya, akhirnya hilang, operator harus ngulang lagi. Nah, dengan aplikasi ini hal itu akan memudahkan. Nah, ketika kita melihat apa sih sebenarnya keuntungan kita menggunakan digital aplikasi ini, semuanya harus kita bisa kuantifikasikan Bapak Ibu, Sobat Improvement. Selanjutnya untuk benefit, nah sebelum ke benefit kita salah satunya adalah memudahkan proses controlling bagi performance tim ya. Kalau dulu kita harus mengumpulkan dari paper, kita rekap ke Excel. Kalau sekarang dari aplikasi ini yang dengan user admin kita bisa langsung create report, baik itu trending maupun closing maupun project-project yang mati suri kalau kita bilang, sehingga kami bisa memberikan feedback maupun coaching terhadap grup itu untuk meneruskan aktivitasnya. Nah, next slide. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi semua list improvement ada di sini. Dan salah satu benefit dari kami di ASN yang terdiri dari 4 factory adalah ketika kita mencari ide terhadap satu masalah, kita tidak perlu mencarinya dari scratch, dari awal. Misalnya sama-sama kita punya masalah di packing line. Kebetulan packing line-nya sama. Kita tinggal lihat factory mana yang punya packing line ini. Apakah pernah ada isu ini. Kita bisa mengambil idenya dari sini. Sehingga tim kita tidak harus melakukan semuanya dari nol, tapi perlu ada sharing dari factory lain, kita bisa mengimprove-nya dari sana. Jadi lebih mempermudah dan juga mempercepat closing dari problem itu sendiri. Nah, akhirnya kalau kita melihat ini merupakan hasil recap yang kita lakukan di Prambanan. Selanjutnya, benefit yang ada di Prambanan, karena memang pilot dari Klagen ini di 2020 kemarin kita roll out di Prambanan terlebih dahulu, kemudian di akhir kuartal ketiga kemarin kami sudah meroll out ke 3 factory yang lain. Saat ini masih dalam tahapan familiarisasi. Nah, ketika kita melihat di sini Sobat Improvement, kita bisa melihat partisipasi Kaizen-nya sendiri sangat naik signifikan. Di data sebelah kanan, data partisipasi karyawan, antara ikut dan tidak ikut jika kita compare di 2019 dengan 2020 sangat besar. Dari hampir 700 tim, hanya 63 orang yang tidak pernah ikut. Ini adalah sesuatu yang bagi saya performance dan juga Sobat Improvement yang bergerak di performance, ini adalah cita-cita. Bagaimana semua tim kita di software berkontribusi terhadap improvement. Jadi tidak hanya beberapa orang saja, tapi hampir 100%. Nah, bahkan di rasio Kaizen Factory-nya pun juga naik sangat signifikan ya. Kalau tahun lalu kita tercapai 1,26 di Factory Prambanan, tahun ini kami mencapai 1,8. Artinya hampir satu orang itu selalu mengenerate minimum 1,8 improvement. Kebayang di Prambanan total jumlahnya berapa? Dari 700 orang, minimum 700 project improvement kita dapatkan. Sehingga akhirnya Indian juga akan berpengaruh terhadap KPI factory yang lain. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana sih impact dari ini semua. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, kami mempunyai Megacon, Manufacturing Excellence Golden Award Convention. Nah, sebenarnya ini adalah merupakan convention yang dilakukan untuk sharing session dari semua activity improvement yang dilakukan di factory kami. Ada 4 factory. Biasanya kami berkumpul di satu hall yang sama, semua hampir biasanya ada 200-300 orang yang akan berpartisipasi. Namun tahun ini kami mengemasnya lebih unik karena tahun ini kita ada new normal situation. Kami mengonvertnya dengan Megacon virtual. Jadi kami membuat satu web aplikasi
Kemudian teman-teman bisa live presentation di situ juga, live judging, dan juga live tanya jawab di situ. Dan juga kita share knowledge-nya. Sebenarnya tujuan awal adalah bagaimana kita memastikan semangat continuous improvement itu selalu ada, dan juga salah satu bentuk apresiasi manajemen terhadap tim. Karena mereka sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan energinya untuk melakukan continuous improvement dan akhirnya memberikan benefit kepada perusahaan. Nah, balik lagi sebenarnya kami di performance semua program boleh dijalankan, tapi di akhirnya apa sih benefitnya buat perusahaan, kita harus bisa mengkalkulasinya, mengkapitalisasinya. Nah, selanjutnya akan saya sharing sedikit mengenai apa impact TOA terhadap bisnis, terutama di Danone SN Manufacturing Indonesia. Angka ini adalah angka total SN Indonesia, jadi terdiri dari 4 factory. Seperti Bapak Ibu Sobat Improvement lihat di chart yang kiri, rasio improvement kami naik dari 1,1 menjadi 1,75. Jumlah improvement naik sangat signifikan, Sobat Improvement, hampir naik 200% ya, dari 1.270 tahun 2019 menjadi 2.451. Dan juga terbukti dengan productivity achievement. Kami setiap tahun mempunyai target berapa persen reduction terhadap conversion cost kami, dan tahun 2019 kami mencapai 2,5 juta euro dengan 70%-nya atau 1,8 juta euro disumbang dari aktivitas Kaizen. Jadi bukan dari sesuatu yang big project yang top down. Ini adalah sesuatu yang membuat kita sangat bangga karena ternyata productivity di manufacturing disumbang oleh tim kita di shop floor. Jadi bukan benar-benar top down atau big project, tapi lebih small improvement yang kita yang diberikan oleh tim kami. Kemudian juga sama, selain juga cost, kita juga ada water ratio reduction dan juga energy ratio reduction. Sama juga beberapa pencapaian kita disumbang juga dari Kaizen activity. Di water ratio kami ada sekitar 33% tahun 2019 disumbang dari aktivitas Kaizen, dan juga dengan energi juga sama, average di angka 35%. Jadi hal ini membuktikan bahwa Kaizen itu akan memberikan value added bagi bisnis. Jadi tidak hanya program, tidak hanya berhenti di program, tapi juga intinya akan memberikan impact terhadap bisnis itu sendiri. Nah, sekian dari kami, Danone SN Indonesia. Kemudian izinkan kami menutup dengan satu video. Video terakhir ini merupakan implementasi digital yang sudah kami lakukan di factory. Jadi mulai dari visitor management system sampai dengan terakhir adalah implementasi MES, Manufacturing Execution System, yang kita linkkan dengan ERP sistem kita.
Terima kasih sharingnya, sangat menginspirasi ya Bu ya, bagaimana bisa melibatkan teman-teman terutama di shop floor melakukan improvement dan impact-nya juga signifikan bagi perusahaannya Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu Ami, luar biasa sharingnya, sudah berbagi bagaimana mengintegrasikan industri 4.0 ke dalam kegiatan Kaizen, Lean Agile, juga bagaimana teman-teman di Danone SN Indonesia tetap semangat ya menjalankan Kaizen walaupun di masa-masa pandemi ya Bu ya. Luar biasa, menarik sekali. Ya, betul Pak. Ya, sekali lagi apresiasi dan terima kasih yang setulusnya untuk Bu Ami karena berkenan berbagi pengalamannya bersama sobat-sobat improvement kali ini. Hanya sayang sekali waktu yang terbatas, saya yakin masih banyak sobat improvement yang ingin berdiskusi. Untuk itu jika ada yang ingin berdiskusi terkait kegiatan atau konsep mini company, Kaizen, dan Lean, silakan rekan-rekan bergabung di komunitas mini company melalui link berikut. Saya Jarod Anorogo mewakili PKM Consultants, Ibu Ami, dan Danone Specialized Nutrition Indonesia, mohon pamit undur diri dari hadapan Sobat Improvement. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Salam Improvement!